sibukkan dengan memikirkan denda plus bunga. Ya, bagaimana? Apakah Anda juga tertarik melakukan hal yang sama mungkin? Menggadaikan barang-barang berharga yang ada di rumah mungkin? Atau menjual aset-aset yang ada mungkin gitu ya. Tapi coba diulang kembali pemikirannya. Coba kalau pemikiran Anda saat ini sedang panik, jangan dipaksakan untuk berpikir. Tapi kalau sudah bisa fresh, coba pikirkan, bukankah kita meminjam di pinjol karena uang kita tidak ada? Dan kita tidak mampu bayar di pinjol juga dengan hal yang sama. Berarti di sini ada dong satu kesamaan yang tidak kita lakukan, yaitu berusaha dan bekerja. Ya. Usaha itu satu kali tidak langsung membuahkan hasil, tapi harus berulang kali. Ya, karena orang sukses pun juga melakukan hal seperti itu. Jatuh bangun dalam usaha, kebangkrutan dalam usaha itu sudah hal yang sangat lumrah dalam kehidupan, apalagi kita berada di dunia usaha. Untung dan rugi sudah hal biasa. Jadi kenal dengan hal itu, jangan menutupi hutang dengan aset-aset yang ada. Aset itu adalah kebutuhan di saat darurat banget. Anak sakit, Anda sakit total berbulan-bulan, ya, atau ada nanti keluarga yang sakit atau kayak mana, yang jelas untuk dana darurat baru dijual aset. Ya, kalau memang dari awal Anda tujuannya pengen menjual aset, ingin menggadain BPKB, kenapa tidak Anda lakukan dari awal? Kenapa Anda harus terjebak di pinjol ya? Oke. Yang mau kita bahas hari ini bukan masalah itu, ini cuma kelanjutan dari video tadi. Yang mau kita bahas hari ini adalah tentang galbay dan teroran, baik itu telepon maupun WhatsApp. Dan ini belum bisa teman-teman semuanya memaksimalkan pikirannya tentang hal ini. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu, semoga channel ini terus berkembang. Telepon melalui WhatsApp, teroran melalui telepon, ada kalanya ketika kita angkat kita malah dicaci maki dan dihina habis-habisan. Teroran berupa WA, terkadang kita diancam dengan bahasa-bahasa hukum. Ya, ini harus dibedakan dari teman-teman karena banyak juga itu diulang-ulang, ya, itu teroran. Tapi kalau yang tagihan seperti tadi, dia cuma mengingatin bahwa nominalnya telah bertambah, telah naik, kalau tidak dibayarkan juga ya mungkin akan bertambah. Ya kan itu benar juga gitu loh. Ya, kan nggak ada yang salah dari hal itu, tinggal kita memaksimalkan pikiran kita dalam hal itu. Oke, untuk menanggapi teroran banyak WA, teman-teman semuanya masih kebingungan gitu loh. Ya, antara balas WA debt collector dengan tidak sama sekali. Kebingungan yang terjadi adalah kalau kita tidak membalas WA ini, kita akan dipidanakan karena kita tidak ada suatu itikat baik. Ya, itu mungkin asumsi dari teman-teman semuanya. Oke. Habis itu kalau kita tidak membalas WA ini, mungkin orang sekitar kita akan dihubungi dan data kita akan disebar. Itu juga menjadi asumsi dari teman-teman semuanya. Tapi ini ada tapinya. Anda tidak membalas WA, Anda takut. Misalnya gitu. Misalnya Anda tidak balas WA mereka, habis itu Anda takut bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum. Ya. Jalur hukum yang kayak mana ini? Posisinya. Kita membalas WA itu, kan mereka bertanya, kenapa sampai detik ini uangnya belum dibayarkan? Pasti jawabannya semuanya sama. Saya belum ada uang dan saya masih usahakan. Tapi apa kembalian dari kata-kata itu yang Anda dapat? Monyet, anjing, kebun binatang keluar semuanya. Ini bukan perusahaan bapak lu. Ini sudah ada ditargetkan. Berarti di satu sisi debt collector tidak menerima alasan kita. Ya. Terus kalau dia tidak menerima alasan kita, kedepannya apakah kita masih melakukan hal yang sama? Dia mau WA lagi, kita balas lagi. Jadi caci maki lagi. Mendingan nggak kita balas sama sekali, beban kita nggak ada yang lebih berat gitu loh. Semakin kita balas, justru semakin berat. Ya. Semakin berat di posisi ini. Ya, itu umpamanya. Kecuali misalnya dia seperti yang saya bilangin tadi. Total tagihan Anda mencapai segini, kalau tidak dibayarkan, mungkin dendanya akan naik. Kita balas, ya oke, secepatnya saya akan usahakan. Mohon maaf hari ini mungkin saya belum bisa karena terkendala soal keadaan. Dan habis itu si DC-nya diam. Ya. Biasanya debt collector pinjol tidak ada diam di posisi itu. Dia habis menghajar Anda langsung. Begitu dia mendapatkan respon dari Anda, dia akan hajar Anda secepat mungkin dalam posisi WA itu. Bahkan 1 menit dia bisa mengirimkan sampai puluhan chat gitu loh. Ya, baterai yang semulanya full 100% menjadi 50%. Ya, dalam 1 menit. Kita mendapatkan solusi? Tidak.
kita nggak mendapatkan solusi di balik itu. Jadi harusnya Bang, harusnya kita lihat dulu situasinya. Dia ngirimin apa? Kalau sebatas menanyakan tagihan kita jawab. Ya. Tapi kalau sudah macam-macam blokir. Ya. Dia ganti nomor lagi untuk WA kita, blokir llagi. Dia ganti lagi, blokir lagi. Nggak bisa juga, hapus WA. Selesai di posisi itu. Pidana Bang, dasar pidananya dari mana? Dasarnya nggak ada. Kita berusaha mencarikan solusi di tengah kepanikan kita. Bukan solusi yang kita dapat, justru caci maki dan hinaan. Ya, makanya saya selalu bilang, simpan bukti-bukti screenshot yang dilontarkan oleh debt collector yang mencaci maki atau menghina Anda. Ya, itu supaya Anda tidak salah dalam pemikiran. Ya, bukan berarti Anda tidak balas WA terus Anda diarahkan ke pidana. Dasar pidananya dari mana? Orang WA Anda mau direspon mau tidak, itu urusan Anda. Ya, kita mengajuin pinjol itu bukan karena nomor kita aktif aja, tapi dia juga meminta data-data kita. Data-data ini gunanya buat apa? Apabila kita bermasalah, tidak membayar atau ingkar janji, mereka berhak dong untuk mengunjungi kita ke alamat. Ya, kalau nomor kita tidak aktif, ya sudah kunjungi. Kan itu gunanya identitas yang jelas dan valid. Ya, jadi tidak ada berpatok ke WhatsApp ini. Ya, ada juga sebagian orang menanyakan, Bang, nanti kalau tidak saya respon, Bang, nanti disebarin data, Bang. Oke. Soal sebar data. Sebar data ini, mau Anda respon, mau tidak Anda respon. Yang sebar data tetap ada. Sebar data ini ada dua kategori. Pertama, menyebarkan data pinjol itu sendiri karena dia ingin promosi. Yang kedua, dia ingin menyebarkan data Anda supaya orang sekitar juga bisa menyampaikan kepada Anda bahwa mereka juga dihubungi oleh debt collector. Ya. Secara tidak langsung, kalau misalnya ada orang sekitar kita yang terpengaruh oleh ucapan debt collector, secara tidak langsung dia telah menjadi debt collector juga tanpa digaji oleh perusahaan pinjol itu. Ya, contoh orang sekitar Anda diadu domba nih oleh si debt collector. Misalnya si A berhutang di aplikasi kami, tapi si A membilang dananya Anda yang make. Itu kan diadu domba antara Anda dengan temannya. Habis itu teman Anda nggak terima dong, kok dia yang make, sementara dia nggak tahu menahu. Habis itu dia baru menagih Anda. Pokoknya saya tidak mau tahu, kata teman Anda. Saya tidak mau tahu, yang jelas saya tidak dihubungi debt collector lagi. Ya, saya tidak ikut campur dalam urusan itu. Secara tidak langsung, diakui atau tidak, teman Anda telah menjadi debt collector tanpa digaji oleh pihak pinjol. Dan ini teman Anda dihubungi oleh debt collector bukan karena Anda tidak merespon. Ya, mau Anda respon, mau tidak Anda respon, yang teman Anda tetap akan dihubungi. Karena Anda mengajukan kontak darurat. Ya, contoh, ada juga satu kasus. Dia sering nih, dia merespon, dia selalu menanggapi WA, ditanggapi, telepon ditanggapi. Dengan dia menyampaikan dia belum ada duit. Tapi si debt collector tidak percaya dengan ucapan dia. Si debt collector masih saja menghubung kontak darurat. Padahal nomor ini aktif loh. Direspon terus. Ini kejadian bukan sekali, dua kali. Ya. Berarti apa? Berarti debt collector masih aja menakut-nakuti kita melalui orang sekitar kita. Nanti orang sekitar kita akan bertanya kepada kita, benar nggak kamu ada utang di aplikasi ini? Dengan tidak langsung, kita akan down dengan sendirinya. Ya. Ini ulah siapa? Ulah debt collector. Kalau orang berpatokan dia bilang, kalau tidak respon telepon, kalau tidak respon WA, kontak kita akan dihubungi. Orang sekitar akan dihubungi. Kalau saya sih mau direspon atau nggak direspon, sasarannya tetap hal ini. Karena di awal mereka minta akses kontak darurat, 2 kontak darurat. Ya. Tujuannya mungkin sederhana banget ya alasan mereka. Kontak darurat ya hanya sebatas kalau misalnya nomor Anda tidak bisa dihubungi. Tapi kenyataannya tidak. Nomor kita bisa dihubungi, kontak darurat menjadi sasaran juga. Ya. Habis itu kalau dulu-dulu itu kan data kontak juga mereka ambil. Data kontak ini tujuan mereka itu ada lagi di balik itu. Kalau mereka menemukan nasabah yang kooperatif, yang tepat waktu, debitur yang baik, data kontak dari si debitur yang baik ini dia jadikan ajang promosi. Ya, jangan salah di posisi ini. Kebanyakan orang salah gitu loh. Jadi sebenarnya kesimpulannya, Anda diteror melalui WA, Anda diteror melalui telepon, tapi teroran ini Anda harus cerna ya. Bedakan antara tagihan dan teroran. Kalau memang posisinya dia meneror, Anda mengganti nomor, memblokir WhatsApp, atau Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, tidak ada yang salah. Ya, yang salah itu cuma pola pikir Anda. Kalau Anda melakukan hal itu nggak ada yang salah gitu loh. Ya, cuman pola pikir Anda yang salah, yang selalu menyalahkan diri Anda sendiri, tidak percaya dengan keputusan yang Anda ambil. Makanya Anda dihantui selalu rasa takut, sulit banget untuk keluar dari
permasalahan yang Anda hadapi saat ini gitu loh. Ya, ini dari teman-teman semua ini. Pokoknya jangan diberat-beratkan lah, jangan disusah-susahkan. Kalau ada yang enteng diperenteng aja, kalau ada yang mudah dipermudah aja, jangan dipersulit. Ya, mikirin hukum, mikirin orang sekitar, ini nggak akan ada habisnya. Mendingan kita pikirkan diri kita sendiri, kayak mana memperbaiki hidup yang sudah terlanjur hancur ini. Kalau nggak kita yang memperbaiki, siapa lagi? Saya nggak mungkin bantu Anda. Ya, saya cuma bisa mengedukasi Anda, mengingatkan Anda. Yang lupa saya ingatkan. Kalau Anda ketiduran saya bangunin gitu loh, bahwa Anda ini sudah salah jalan gitu loh. Itu tujuan saya. Tapi yang tetap merubah diri Anda adalah diri Anda sendiri. Semakin Anda sering menakut-nakuti diri Anda dengan pemikiran yang seperti ini, ya sudah, selamanya hidup Anda akan seperti ini juga. Tapi kalau Anda sudah merubah dari pola pikir Anda, insya Allah tindakan Anda tidak akan ada yang salah. Dan keputusan Anda selalu tepat, karena yang menjalani hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Orang lain hanya menjadi penonton, terkadang dia menasehati kita berdasarkan pengalaman yang ada. Semuanya tergantung dari kita.